Halo Gigiters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini dia Samsung A52 dan Samsung A33 5G. Ya, dari sekian HP yang pernah saya bikin ulasannya di YouTube, Samsung A52 ini bisa dibilang HP yang cukup fenomenal gitu. Karena ya ini HP tuh cakep gitu, bagus. Apalagi Samsung seri A yang ada embel-embel angka 5-nya itu emang punya reputasi yang serba nyaman ya. Ya nyaman fiturnya, speknya, sampai harganya itu kayaknya serba pas gitu. Tapi tahun ini kayaknya opini saya sedikit bergeser deh. Apalagi sejak Samsung tuh ngeluarin Samsung A33 5G. Yang mana ini HP tuh sekarang upgrade-nya tuh berasa signifikan banget dibandingin seri A yang lain gitu. Ya tentu konsekuensinya dengan naik kelas, ada kenaikan harga di HP ini. Dan sekarang udah 11-12 loh, sama Samsung A52 yang harganya tuh di kisaran 4,5 juta sampai 5 juta sekian. Nah kalau ada budget segitu dan pengen nyari HP Samsung, mending ambil yang mana ya? Ya memang sih, sekarang harga A33 tuh kayak lebih mahal dari A32 yang waktu rilis ya. Yang dulu tuh mainnya di harga 4 juta kurang. Tapi kalau ngelihat spesifikasi dan jeroannya, Samsung A33 itu berasa kayak Samsung A52 yang di reborn. Ya, salah satu hal baru yang ada di Samsung A33 itu di fitur kameranya ya. Memang secara resolusi itu jadi turun gitu dari 64 ke 48 megapiksel. Tapi di sini tuh ada yang baru nih, yaitu A33 ini udah dibekali fitur stabilisasi OIS atau Optical Image Stabilization yang sama kayak di Samsung A52. Ya tentunya kita semua tahu ya kalau fitur OIS ini bakal ngebantu buat bikin kamera tuh jadi lebih stabil pas lagi ngambil foto atau buat ngerekam video. Sementara untuk hasil fotonya sendiri, Samsung A33 meskipun punya resolusi yang lebih rendah, tapi bukan berarti hasil fotonya itu nggak lebih bagus gitu ya. Malah saya ngerasa di sini hasil fotonya A33 tuh kerasa lebih mateng. Baik saturasinya, terus kontrasnya, bahkan untuk dynamic range-nya juga lebih luas gitu ketimbang A52. Ya foto-foto kayak foto biru langit dan juga warna hijau daun, kameranya Samsung A33 ini cukup konsisten dapetin warna atau hasil foto yang lebih gonjreng ya. Yang mana ini hampir nggak pernah bisa didapetin di Samsung A52. Oh ya, satu hal yang perlu saya notice di sini. Jadi kalau kita ngelihat preview hasil foto, di Samsung A33 itu relatif lebih cepet. Sementara pas saya coba di Samsung A52, itu kayak prosesnya tuh masih kayak loading di background gitu. Ya butuh waktu sekitar 2-3 detik sampai bener-bener bisa ngelihat hasil foto yang final. Nah kalau untuk lensa ultrawide-nya, A33 di sini memang masih punya resolusi yang lebih rendah dari A52. Tapi itu bukan berarti hasilnya lebih jelek ya. Bahkan di sini hasil fotonya tuh cukup konsisten ngasih warna yang cakep. Mau itu pakai kamera utama dan juga lensa ultrawide, kayak nggak gitu ada penurunan detail gitu. Masih sama-sama bagus warnanya. Sementara pas dipakai buat foto-foto di kondisi yang remang-remang atau di low light, kedua HP ini tuh udah sama-sama punya mode malam atau night mode ya. Bedanya memang nggak begitu kelihatan kecuali di sudut pandang atau angle-nya. Dimana pas saya cobain night mode di A52, itu sudut pandangnya tuh kayak lebih sempit gitu. Kayak beda gitu sama pas saya cobain kamera utamanya. Sementara di Samsung A33 normal-normal aja. Ya mungkin hal ini nggak begitu bermasalah ya buat sebagian orang, tapi buat sebagian orang lainnya yang emang biasa foto-foto di tempat yang gelap gitu, sudut pandangnya sempit ini tuh kayak jadi ganjelan nggak sih? Kayak jadi satu kekurangan gitu yang sebaiknya nggak ada gitu, yang sebaiknya bakal bisa di fix di update software selanjutnya. Buat dipakai bikin konten, kamera kedua HP ini tuh udah sama-sama cakep ya. Karena selain bisa rekam video sampai 4K yang hasil lebih tajam, kedua HP ini juga udah sama-sama ngantongin sertifikasi IP67. Jadi harusnya udah cukup aman nih kalau mau bikin konten sambil basah-basahan di kolam renang. Ini saya coba celupin ya.
teruskan lagi. Gimana nih, mikrofonnya aman nggak? Coba deh dengerin. Nah, kalau pengen ngerekam video dengan angle lebih luas, lensa ultrawide-nya juga sama-sama bisa dipakai buat ngerekam video. Cuma di A52 ini lebih tajam ya harusnya, karena di A52 ini tuh ultrawide-nya bisa pakai resolusi sampai 4K di 30 fps. Ya nih saya pakai sambil jalan, kurang lebih kayak gini hasilnya. Nah, yang saya suka dari kamera HP-nya Samsung, dia tuh kalau buat ngerekam video bisa pindah-pindah ke lensa lain gitu ya, tanpa harus matiin perekaman videonya. Misal pindah ke lensa ultra, tuh bisa langsung kan. Terus balikin lagi ke kamera Oke. Cuma yang ngebedain di sini, Samsung A33 ini punya fitur yang plus sih, dimana bisa pindah ke kamera depannya juga. Nah, kayak gini. Sementara di A52 fitur ini sayangnya belum bisa, atau mungkin nggak bisa kali ya, karena dari dulu tuh ditungguin nggak nongol-nongol. Nah, ini sih yang paling ngebedain antara Samsung A52 dengan Samsung A33. Kalau dipakai buat ngevlog, kamera depan kedua HP ini udah sama-sama proper, karena udah bisa rekam video 4K di kamera depannya. Ya harusnya sih sama-sama tajam ya. Nih kalau saya pakai sambil jalan, nggak begitu goyang yang parah-parah banget sih. Sementara di kondisi backlight nih perbedaannya di A52 ini sedikit agak gelap ya, cuma nggak gelap-gelap banget. Nah, untuk mikrofon gimana nih? Suara saya lebih kedengaran jelas dari A52 atau A33 5G? Komen di bawah ya. Yap, selain kamera, yang paling berasa upgrade-nya dari Samsung A33 ini tentu aja dari mesin dapur pacunya ya. Yang mana dia pakai Exynos 1280, chipset 5 nanometer yang juga dipakai di Samsung A53. Memang secara angka dan secara fitur, Exynos 1280 ini tentu lebih ngegas dong daripada Snapdragon 720G yang ada di A52. Itu secara teori. Karena memang Exynos 1280 ini udah punya namanya Cortex A78 lah. Itu fungsinya buat performa yang maksimal buat main game. Yang mana itu juga ada di chipset HP kelas flagship. Tapi pas sudah dipakai buat penggunaan sehari-hari, apalagi buat main game, saya nggak ngerasain perbedaan yang cukup berarti ya dengan Snapdragon 720G di Samsung A52. Contohnya gini deh, pas lagi coba main game PUBG Mobile. Di Samsung A33 ini cuma bisa main di settingan smooth high doang. Yang mana ini settingan kayak di HP 1 jutaan nggak sih? Cuma bisa main di 30 fps dan saya ngerasa sih agak kurang nyaman ya buat main game Battle Royale kayak gini. Terus dipakai buat mabar Mobile Legends, ya A33 juga bisa main pakai frame rate tinggi ya, 60 fps. Tapi yang ngebedain di sini di A33 tuh nggak bisa pakai settingan grafik paling mentok kanan atau grafik ultra. Jadi di sini saya lebih suka main di A52 sih, karena dia bisa ngasih visual effect yang lebih kaya, yang lebih mantep ketimbang A33. Untuk kestabilannya pas main game, 720G di A52 juga relatif lebih stabil ya. Ini kelihatan banget dari grafis perform yang saya capture di sini, dimana batuk-batuknya tuh nggak lebih banyak ketimbang Samsung A33. Kalau dipakai buat main Genshin Impact, ya di sini saya sama-sama mainin Genshin Impact yang versi Galaxy Store, yang mana ini adalah Genshin Impact yang udah dioptimalin buat HP-HP Samsung. Dan di sini saya main Genshin Impact pakai settingan low 60 fps, itu dapat di kisaran 27 sampai 28 fps. Yang mana ini udah cukup playable lah buat game seberat Genshin Impact. Ini saya ngerasa kalau Exynos 1280 yang secara mesin itu seharusnya lebih ngebut, di sini tuh kayak berasa di nerf gitu ya, karena belum dioptimalin banget untuk game-game yang memang cukup populer kayak PUBG, terus Mobile Legends sampai Genshin Impact gitu. Jadi ya, saya ngarepnya sih Exynos 1280 ini bakal punya performa yang lebih dari ini. Kalau buat suhunya, pas dipakai buat main Genshin Impact sekitar 30 menit, itu rata-rata suhu paling panasnya di kisaran 39 sampai 40 derajat Celcius. Ya, jadi dua HP ini masih cukup
anget-anget enak lah. Pasti pakai buat main game alias nggak terlalu nyiksa telapak tangan sampai keringetan gitu. Ya, di atas kertas kapasitas baterai Samsung A33 ini emang lebih gede ya, di 5000 mAh. Tapi pas udah dicoba untuk penggunaan seharian gitu, saya nggak ngerasain perbedaan yang signifikan banget dengan baterai 4500 mAh di Samsung A52. Ya, bisa Anda lihat sendiri infografis konsumsi baterai per aplikasi di sini. Itu bedanya nggak beda jauh gitu ya. Paling kisaran 2-3% gitu perbedaan konsumsi baterai per aplikasinya. Tapi intinya sih kedua HP ini udah bisa dipakai satu harian penuh ya, bahkan dengan refresh rate yang paling mentok di 90 Hz gitu. Kalau untuk kecepatan ngecas, Samsung A33 memang nggak dibekali charger bawaan ya di box penjualannya. Jadi mesti ngeluarin duit lagi buat beli chargernya. Di sini Samsung emang udah mendukung 25 watt ya. Dan kalau Anda bingung mau beli charger yang kayak gimana buat A33, si Samsung ini pakai standar power delivery atau USB PD. Jadi ya pastiin pakai USB PD buat dapetin fast chargingnya. Dan ini pas saya bandingin dengan super fast chargingnya Samsung yang 25 watt, baik A33 dan A52 ini punya perbedaan yang sedikit sebenarnya sih. Pas ngisi di 30 menit pertama, memang A52 ini lebih ngebut gitu ya. Tapi pas udah diisi sampai penuh, sampai 100%, nggak tahu kenapa, ini agak aneh sebenarnya sih. Dengan baterai yang lebih gede, Samsung A33 ini bisa lebih cepet gitu. Ya, enggak lebih cepat yang jauh banget gitu. Paling kisaran di 5 menit doang. Tapi ini cukup aneh sih, mengingat perbedaan kapasitas baterai yang ada di kedua HP ini. Kalau buat dipakai multimedia, buat misalnya nonton film atau dengerin musik, ya kedua HP ini sebenarnya udah sama-sama maknyus sih. Udah punya layar Super AMOLED dan juga speaker yang udah sama-sama stereo ya. Ini salah satu peningkatan dari Samsung A33. Ya tahu sendiri lah ya, layar Super AMOLED itu cakep banget. Cuma yang ngebedain di sini tuh Samsung A33 masih pakai desain ya kayak HP 2 tahun lalu lah. Masih pakai poni seuprit atau poni water drop istilahnya. Dan ada satu hal yang ngebedain lagi, kalau di Samsung A33 ini nggak tahu kenapa ya, Super AMOLED-nya tuh nggak dukung fitur always on display. Itu kayak agak aneh gitu. Padahal di A32 yang sebelumnya itu fitur masih ada, Pak. Ini kayak entah dihilangin supaya agak beda gitu sama Samsung A53 atau gimana. Tapi yang jelas harusnya bisa sih. Ya harusnya di next update didatengin kayak biar lebih bagus gitu. Ya di awal tadi saya sempat bilang ya kalau Samsung A33 itu kayak Samsung A52 yang versi reborn gitu. Kayak versi 2022-nya. Karena dari segi desain itu mirip banget sih. Kayak cetakannya tuh mirip banget. Ya netizen sekarang tuh kayak udah nggak peduli lah. Meskipun Samsung A33 ini pakai desain A52 yang notabene itu keluaran tahun lalu, tapi emang ini tuh desainnya minimalis dan cakep sih. Ngedoff gitu kan, dan warnanya, pilihan warna itu lebih fun gitu. Apalagi di Samsung A33 ini tuh udah cukup aman lah, andai tuh HP kecemplung di air itu sampai tenggelam. Karena ini HP juga udah ngantongin sertifikasi IP67 kayak di A52. Yang artinya dia udah cukup aman ya, masuk air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Dari jaminan dukungan update, Samsung A33 ini juga lebih panjang gitu dijanjiinnya. Dia bisa dapat update itu sampai 4 tahun ke depan ya. Yang artinya kalau sekarang tuh pakai Android 12, berarti bisa sampai dapat update ke Android 16. Sementara kalau Samsung A52 itu update-nya tuh dijanjiin sampai 3 tahun ke depan, yang artinya dia tuh bisa sampai Android 14 aja. Jadi A33 di sini tuh punya nafas yang lebih panjang buat dipakai. Ya meskipun Samsung A33 ini tuh nyomot beberapa fitur HP flagship ya, kayak OIS di kameranya, terus fitur IP67, tapi nyomotnya tuh kayak kebanyakan sampai yang nggak penting pun dicomot gitu. Seperti packagingnya yang sekarang makin tipis dan nggak dibekali charger bawaan. Selain itu ada satu fitur yang saya sendiri masih pakai sampai sekarang ya, tapi di Samsung A33 itu dihilangin, yaitu jack audio. Ini agak sayang sih, kenapa harus dihilangin gitu. Padahal ya kalau ada ini bakal lebih manyus lagi. Oke, jadi kesimpulannya kalau Anda tuh lebih sering mabar gitu di HP, memang Samsung A52 ini tuh kerasa lebih nyaman sih buat main game. Apalagi di sini tuh settingan game yang bisa dipakai bakal lebih maksimal gitu ya. Dan nyaman juga pakainya. Terus kamera depan ya, terutama di bagian video, Samsung A52 ini tuh lebih
ada banyak opsi pilihan ya, terutama bisa pakai resolusi Full HD di 60 fps. Jadi ya kalau buat ngevlog di 60 fps, buat Anda yang suka ngevlog, mungkin ini bisa jadi salah satu pertimbangan yang cukup menarik, karena ini nggak ada di Samsung A33. Sementara kalau Anda tuh lagi cari HP Samsung dengan budget kelas menengah dan butuh fitur 5G juga, dan kebetulan Anda tuh nggak pengen gonta-ganti HP ya dalam beberapa tahun ke depan, Samsung A33 ini bisa jadi salah satu pertimbangan atau opsi yang cukup mantap nih. Karena fiturnya ini serba pas menurut saya di harga segini. Ya meskipun ada beberapa kekurangan tadi, kayak desain layarnya yang masih terlalu jadul gitu, dan nggak ada jack audio, tapi ya beberapa hal yang dikasih di HP ini tuh udah cukup pas gitu di harga segini. Apalagi dengan dukungan 5G dan juga dukungan update software sampai 4 tahun ke depan, bikin Samsung A33 ini tuh punya nafas yang lebih panjang ya. Tapi kalau Anda emang pengen ngambil Samsung A33 nih, saya saranin buat ngambil yang varian paling gede sekalian gitu, yang 8256GB. Karena ya kebutuhan storage ke depannya itu tentunya bakal makin gede lagi. Oke, semoga video ini bisa ngasih gambaran ya buat Anda yang masih bingung mau ngambil Samsung A52 atau Samsung A33 5G. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.